mengucapkan selamat datang dalam acara Grand Opening Eurostar Kindergarten Palembang. Mari beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Ya, merupakan suatu kehormatan jika pada sore hari ini kami dapat menyambut kehadiran Bapak Ibu, tamu undangan sekalian. Yang kami hormati, Direktur Utama Sekolah Kristen IPK Bapak Handoyo Sia, Direktur Nasional Sekolah Kristen IPK Ibu Esther Iriana, Koordinator Bidang Pengembangan Layanan IPK Bapak Joseph Luther Simbar, Anggota Bidang Pendidikan Yayasan IPK Bapak Jimmy Megantara, serta seluruh tim IPK dan Eurostar. Tak lupa kami mau sampaikan yang kami hormati Pendeta Surya Sudipan selaku Gembala Gereja Kristus Yesus Palembang, Bapak Pendeta Ferry Novianto Prihartono, Ibu Nani Listiati Sigit selaku Ketua Majelis GKY Palembang, serta seluruh Majelis Jemaat Gereja Kristus Yesus Palembang atau yang mewakili. Begitu juga kami mau sampaikan terima kasih kepada seluruh perwakilan orang tua, siswa-siswi Eurostar Kindergarten Palembang, serta seluruh undangan yang kami kasihi. Kiranya kehadiran Bapak Ibu sekalian membawa sukacita dan menambah semangat baru dalam layanan pendidikan anak-anak di tempat ini. Bapak Ibu, sebagai ungkapan syukur dan kasih serta penyertaan Tuhan, marilah sama-sama kita menaikkan satu pujian. Besar setiamu. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu
Bapak Ibu yang terhormat, kita akan masuk dalam pengguntingan pita. Perjalanan hingga berdirinya gedung ini bukanlah proses yang singkat dan mudah. Namun satu hal yang pasti, bahwa Allah turut bekerja dalam setiap langkah untuk menyatakan kemuliaannya. Kini tibalah saatnya kita yang sudah kita nanti-nantikan bersama-sama, yaitu proses pengguntingan pita sebagai tanda peresmian Eurostar Kindergarten Palembang. Kami mengundang seluruh Bapak Ibu tamu undangan nantinya ikut menyaksikan, maju ke depan, menyaksikan momen yang bersejarah ini. Dan dengan hormat saya mengundang untuk maju ke depan. Yang pertama, Koordinator Bidang Pengembangan Layanan IPK, Bapak Joseph Luther Simbar. Dipersilakan Bapak. Direktur Utama Operasional Sekolah IPK Bapak Handoyo Sia, dipersilakan Bapak. Dan dari Gembala Gereja Kristus Yesus Palembang, Pendeta Surya Sudipan. Bapak Ibu yang di bawah tenda dipersilakan untuk maju ke depan untuk ikut menyaksikan proses pengguntingan pita. Di dalam Tuhan melalui Eurostar Kindergarten di tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, kita akan mendedikasikan gedung ini untuk Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menghitung mundur. 3, 2, 1. Puji Tuhan, gedung Eurostar Kindergarten Palembang telah resmi diresmikan untuk kemuliaan namanya. Solide Gloria. Bapak Ibu dipersilakan memasuki ruangan untuk mengikuti ibadah. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom.
Puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mempertemukan kita pada hari ini dalam acara Grand Opening Aerostar Kindergarten Palembang. Kita bersyukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan yang telah memimpin proses pembangunan Aerostar di tempat ini. Biarlah melalui ibadah ucapan syukur kita hari ini, kita dapat merasakan betapa besar kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Khususnya untuk sekolah kita terkasih Aerostar Palembang. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Amin. Ayat panggilan beribadah kita pada hari ini terambil dari Mazmur 148 ayat 1 sampai 3 dan ayatnya yang ke-13. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh setiap pekerjaan Tuhan tidak henti-hentinya membuat kita kagum. Sungguh benar hari ini kita sama-sama menyaksikan kasih setia Tuhan bagi kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri, mari kita muliakan dan agungkan namanya.
Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup setiap kami. Dan kami juga melihat kebaikan Tuhan kepada Aerostar Kindergarten Palembang yang hari ini kami akan dedikasikan untuk pekerjaan Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari ini kami semua ada di tempat ini bukan sebuah kebetulan, tetapi menjadi suatu momen di mana kami mengucap syukur, melihat kebaikan Tuhan, melihat anugerah Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan lakukan di tempat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang mau memimpin ibadah dedikasi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar setiap kami penuh dengan ucapan syukur, biar setiap kami penuh dengan rasa penyertaan Tuhan yang sungguh sudah kami alami dan terus akan kami alami sepanjang pelayanan dari Aerostar Kindergarten Palembang. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah di tengah-tengah kami. Setiap kami siap. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Kita masih tetap memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan lewat bacaan bertanggapan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita di dalamnya. Sungguh baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagi namamu. Engkau yang maha tinggi untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Mengenai hal ini aku yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Bersama-sama kita katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Hando Yosia. Saya undang, biarlah setiap kita mempersiapkan hati dan pikiran. Biarlah seperti pujian yang akan kita nyanyikan setelah ini, jiwa kita haus merindukan kebenaran firman Tuhan. Seperti tanah kering yang tiada berair, kita sungguh merindukan air, sungguh merindukan firman-Nya. Mari kita sama-sama katakan, ya Allah, Engkaulah rinduku.
Sungguh Tuhan, satu kerinduan kami bahwa setiap kami, anak-anak-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu, anak-anak-Mu yang Kau kasihi ini, boleh senantiasa memuliakan Engkau dengan bibir kami, tapi bukan hanya dengan bibir kami, tapi juga dengan seluruh kehidupan kami. Dan kami tahu ya Tuhan, untuk semuanya itu kami membutuhkan firman-Mu yang menuntun kami. Karena itu Tuhan, siang hari ini, di tengah-tengah ucapan syukur kami, ibadah kami kepadamu, kami rindu Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Karena itu kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan Tuhan sendiri. Biar kiranya Kau berkarya dalam kehidupan masing-masing kami pribadi, lepas pribadi, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami, dan kami semua diberi hati yang rindu untuk belajar firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Karena itu kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang berkarya bagi setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat siang. Ya, senang sekali kalau hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Ya Bapak Ibu, hari ini kita sungguh bersyukur atas selesainya pembangunan fasilitas untuk Eurostar Kindergarten di tempat ini, dan sekaligus kita juga akan bersama-sama mendedikasikan gedung ini, tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa ketika fasilitas ini diberikan oleh Tuhan untuk kita, maka ini bukan semata-mata supaya kita bangga, bukan semata-mata supaya kita bisa menunjukkan ini loh kehebatan kami, kehebatan IPK, kehebatan siapa saja dah yang terlibat di dalamnya. Tapi kita harus kembali mengingat bahwa ketika Tuhan memberikan semua fasilitas ini, karena Tuhan ingin kita semua, baik IPK, semua tim yang ada di IPK, gereja maupun kita semua, kembali kepada satu misi yang Tuhan percayakan kepada IPK, yaitu kita harus mendidik anak-anak kita ini di dalam Tuhan, mendidik anak-anak ini secara utuh berlandaskan nilai-nilai Kristen yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah Bapak Ibu, IPK memahami bahwa melalui banyak teladan dan perintah-perintahnya di Alkitab ini, Tuhan ingin semua umatnya itu memikirkan bagaimana kita bisa mendidik anak-anak itu sejak mereka usia dini. Nah oleh karena itu kenapa ketika IPK mau menjalankan misinya untuk mendidik siswa secara utuh berlandaskan nilai Kristiani itu, kita selalu mulai dari pendidikan usia dini. Itu yang menjadi pemikiran IPK, kenapa di semua IPK kita itu mulai dari TK. Dan bukan hanya itu saja, Bapak Ibu, tapi kita juga mencoba untuk memenuhi panggilan misi Tuhan itu dengan memperluas pelayanan pendidikan usia dini ini dengan mendirikan Eurostar, Bapak Ibu. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya Eurostar itu, gitu ya Bapak Ibu, apa bedanya dengan IPK? Gitu. Bapak Ibu, ketika kita bicara IPK, maka kita bicara pendidikan dari usia dini sampai kepada SMA. Makanya di IPK itu rata-rata semua ada TK sampai SMA. Tapi kemudian IPK juga memikirkan bagaimana anak-anak usia dini yang begitu banyak itu bisa dilayani tidak hanya oleh IPK, tapi hanya bisa dipersiapkan pada waktu mereka usia dini untuk nanti selanjutnya bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi dimanapun. Begitu. Nah untuk itulah maka IPK mendirikan Eurostar sebagai sebuah pendidikan usia dini yang stand alone, yang tidak ada SD-nya, tidak ada SMP-nya, tidak ada SMA-nya, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan usia dini untuk anak-anak. Nah Bapak Ibu, pada kesempatan sore ini, kita selain dalam ibadah syukur ini berusaha untuk mendedikasikan sungguh-sungguh apa yang Tuhan berikan ini kembali untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi kita juga ingin kembali mengingat akan firman Tuhan tentang pentingnya kita itu mendidik anak-anak kita sejak usia dini, Bapak Ibu. Kalau kita membaca di Matius pasal yang ke-19 ayat 14 sampai ayat yang ke-15, di sana dikatakan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga.
Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, atas anak-anak itu, dan kemudian ia berangkat dari situ. Tuhan Yesus menerima anak-anak, meletakkan tangannya, memberkati, dan baru Yesus melanjutkan pelayanannya. Bapak Ibu, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus sendiri ingin anak-anak itu sejak kecil datang kepada Dia. Sudah di ayat yang ke-13 dikatakan, lalu orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Sudah Yesus ingin anak-anak itu dibawa kepada Yesus, anak-anak kecil itu dibawa kepada Yesus untuk menerima berkat dan didoakan. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, banyak orang dewasa yang justru seringkali banyak pertimbangan dan mungkin berpikir, anak-anak masih kecil, nggak perlu datang kepada Tuhan. Ini bertentangan sekali dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin menerima anak-anak itu sejak dari mereka masih kecil. Tuhan mau menerima mereka, Tuhan mau memberkati mereka. Bahkan bukan hanya itu saja Bapak Ibu, kalau kita membaca di kitab Ulangan pasal yang ke-6, di ayat 1 sampai ayat yang ke-9 itu bicara tentang apa yang Tuhan perintahkan kepada umat Israel melalui Musa tentang pentingnya anak-anak itu dididik. Sejak kecil dididik pada takut akan Tuhan. Surah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang-tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sudah ayat ini jelas sekali. Tuhan ingin anak-anak itu dididik untuk mengenal Tuhan sejak mereka usia dini. Sudah kalau kita lihat budaya Israel, maka sejak kecil anak-anak itu betul-betul diajar Taurat, bahkan sampai umur 12. Itu mereka terus di rumah diajar Taurat untuk kenal Tuhan. Makanya kalau kita melihat cerita Tuhan Yesus umur 12 tahun, Yesus sudah menguasai Taurat dan bisa berdebat dengan para ahli Taurat. Kenapa? Karena memang sejak kecil Yesus juga belajar Taurat. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya yang dewasa, membawa anak-anak itu sejak kecil kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seringkali saya menemui gereja-gereja itu mengatakan kami kehilangan anak muda, begitu ya. Terus banyak menyalahkan dunia, begitu. Wah, karena dunia ini, dunia itu, begitu. Bapak Ibu, jujur kalau kita mau mengakui, sebenarnya itu bukan masalah gereja lebih menarik dari Tuhan. Tapi itu terjadi kenapa? Karena kita orang dewasa tidak mau disiplin mendidik anak-anak kita sejak kecil untuk bertemu dengan Tuhan, untuk takut dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Makanya saya selalu bilang kembali lagi kepada kita orang dewasa. Bagaimana kita tidak menghalangi anak-anak datang kepada Tuhan. Justru sebaliknya kita mengajak mereka datang kepada Tuhan. Dan kalau itu dikerjakan sudah, maka itulah sesuatu yang sangat indah di dalam kehidupan anak-anak itu. Sudah di Amsal 22 ayat yang ke-6 sudah. Di sana dikatakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sudah kalau anak-anak muda itu dididik oleh orang tua untuk sejak muda, sejak kecil datang ke gereja, berjumpa dengan Tuhan, dibimbing di dalam keluarga yang baik, maka sampai usia tua, Bapak Ibu, sampai usia tua sekalipun, maka dia tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Kenapa? Karena memang sejak kecil dididik gitu. Di Amsal 29 ayat yang ke-17 dikatakan didiklah atau disiplinlah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi kalau di hari tua kita sedih, kita merasa kecewa karena ternyata anak kita tidak datang kepada Tuhan, anak kita meninggalkan Tuhan, sudah mungkin itu karena kita tidak mendidik, tidak mendisiplin mereka pada waktu mereka masih muda. Jadi itu perlu dilakukan sejak anak-anak masih muda. Di 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil, Timotius ya, dari kecil itu dalam bahasa Ibrani artinya dari masa kamu anak-anak, engkau sudah mengenal kitab suci. Saudara, Louis Unique, orang tua dari Timotius, sejak kecil membuat Timotius datang kepada Tuhan dan mengenal Tuhan.
Sehingga dikatakan sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi engkau hikmat, memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sudah firman Tuhan dengan jelas memerintahkan mendidik anak-anak sejak kecil. Tentu sudah ini bukanlah satu perintah yang sembarangan. Bukan satu perintah yang tanpa dasar. Tuhan mengatakan ini karena Tuhan tahu memang itu sangat dibutuhkan. Bahkan sudah berdasarkan ilmu pengetahuan, hal ini pun terbukti sangat penting untuk mengajar anak-anak sejak kecil. Apa yang kita ajarkan pada mereka pada saat kecil itu akan menempel dalam hidup mereka. Sudah ilmu pengetahuan, beberapa riset membuktikan sudah ada 5 alasan setidaknya yang mengatakan bahwa anak itu perlu dididik sejak usia dini, sejak dia kecil. Sudah. Yang pertama sudah karena di masa kecil itu adalah masa perkembangan otak yang paling pesat. Yang paling optimal itu pada waktu anak-anak itu usia kecil. 0 sampai 5 tahun itu perkembangan otaknya sangat cepat. Nah, ini menentukan kemampuan anak untuk berpikir. Dan di saat inilah kita perlu mengajar mereka untuk mengenal Tuhan. Berpikir tentang Tuhan. Memikirkan tentang siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan dalam hidup mereka. Sudah di masa kecil ini juga merupakan masa perkembangan motorik awal yang paling optimum. Sehingga ini akan menentukan kemampuan motorik anak itu pada waktu dia besar. Sehingga oleh karena itu anak-anak sejak kecil itu perlu benar-benar diajar. Secara perkembangan otak, kognitifnya dilatih, motoriknya juga dilatih. Kemudian sudah dikatakan juga yang ketiga, masa pembentukan karakter dan kerohanian yang paling baik itu dilakukan pada waktu anak itu masih kecil. Pembiasaan karakter yang baik dibangun di masa ini. Ya, dan itu akan terbawa sampai anak itu besar. Sudah saya ingat sekali anak saya sejak kecil itu kami mendidik dia untuk disiplin, tidak buang sampah sembarangan. Dan itu menempel dalam hidupnya sampai sekarang. Bahkan kami ajarkan itu waktu kecil, satu hari dia umur sekitar 6-7 tahun begitu, kami pergi sekeluarga naik mobil dengan seorang teman. Kami duduk di mobil, teman kami yang nyetir sambil ngobrol. Tiba-tiba teman ini buka kaca jendela, terus dia makan sesuatu, plastiknya dilempar di luar mobil. Begitu dilempar langsung anak saya tegur, om, kalau buang sampah jangan sembarangan. Nah, langsung ditegur, kenapa? Karena memang dia sudah sejak kecil terbiasa, buang sampah harus pada tempatnya. Pergi ke mall, dia lihat anak kecil main makan buang sampah sembarangan, sama dia langsung diambil sampahnya, dia cari tempat sampah, dia buang. Nah, itu pendidikan waktu kecil itu sangat penting untuk pembentukan karakter mereka, untuk pembentukan kehidupan rohani mereka. Makanya Tuhan minta kita sejak kecil perhatikan anak-anak kita. Sudah masa awal belajar bersosialisasi itu juga terjadi pada waktu anak-anak itu masih kecil. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita punya anak kecil terus kita nggak pernah ajak keluar, selalu di dalam rumah, ketemu kita di kamar, keluar kamar, ke ruang tamu, balik lagi ke kamar. Pasti kalau diajak keluar anak itu ketemu orang itu nggak nyaman. Begitu. Tapi coba kalau setiap kali sejak kecil kita mulai kenalkan kepada orang sekeliling, mulai bersosialisasi, maka anak itu akan menjadi orang yang sangat fleksibel dalam bersosialisasi. Nah, itu terbukti, ilmu pengetahuan menunjukkan hal itu. Sehingga Tuhan juga memastikan bahwa apa yang Tuhan katakan itu kita lakukan, karena memang itu hal yang benar. Gitu. Kemudian sudah masa kecil ini masa mengenal dan melakukan, masa untuk kita bisa mengenal dan bisa melakukan intervensi awal ketika kita melihat ada sesuatu yang mungkin kurang baik terhadap anak-anak kita. Saya barusan berdiskusi dan membimbing satu keluarga, saudara, yang anaknya satu hari mengalami masalah karena anak ini bukan hanya hyperaktif ya, tapi juga sangat nakal dan suka memukul temannya dan sangat reaktif dan emosional sekali. Sampai akhirnya sekolahnya kewalahan. Terus kemudian waktu diskusi, mamanya bilang, iya Pak, sebenarnya kami itu nggak tahu kenapa seperti ini. Nah waktu saya cek dengan konselor yang menangani anak ini dengan gurunya, konselornya bilang sebenarnya udah ketahuan Pak sejak kelas 1 SD. Udah kasih tahu orang tuanya, tapi orang tuanya itu mengabaikan. Seolah-olah nggak apa-apa, anaknya nggak apa-apa. Nah kemudian kejadian lah mulai kelas 2 anaknya mulai kelihatan nakal. Kelas 3 tambah nakal lagi, kelas 4
Wah, mulai pukul sana pukul sini. Gurunya kata-kata kotor mulai diucapkan kepada gurunya. Gurunya menegur, dipukul sama dia, kelas 4 SD. Dan waktu diskusi orang tuanya bilang, iya Pak, kalau dulu kami tahu mungkin enggak sampai seperti ini. Iya, betul gitu ya kalau dulu tahu. Tapi kan dulu sudah dikasih tahu, kalian enggak mau tahu. Nah, hal-hal itu menunjukkan bahwa bagaimana pentingnya pendidikan usia dini itu hal yang mutlak bagi anak-anak kita. Nah, oleh karena itulah IPK memikirkan bagaimana membuat pendidikan usia dini. Sejak dari dini anak-anak dikenalkan kepada Tuhan. Saudara, pendidikan anak usia dini ini adalah proses untuk kita meletakkan fondasi bagi kehidupan masa depan anak kita. Baik kehidupan di dunia ini maupun kehidupannya di dalam Tuhan. Ini sesuatu yang penting. Jadi kalau kita ngelihat bangunan atasnya baik, tapi kalau fondasinya tidak baik, maka sewaktu-waktu begitu mudah bangunan itu roboh. Tapi bisa aja bangunan mungkin di atasnya tidak terlalu baik, tapi ketika fondasinya itu kuat, maka bangunan itu akan kokoh. Nah, anak-anak dididik sejak usia dini untuk kenal Tuhan, dibentuk karakternya, maka itu menjadikan satu fondasi bagi kehidupan dia di masa depan. Hal-hal apa yang mungkin kita perlu menjadi pemikiran kita yang utama ketika kita mau mendidik anak-anak kita di waktu mereka usia dini. Hal yang pertama yang paling penting adalah mengajar mereka untuk membangun relasi dengan Tuhan. Anak-anak sejak kecil mereka harus mulai diperkenalkan kepada Tuhan. Memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mulai sejak usia dini, sejak anak itu bisa mendengar, bisa mengerti apa yang kita katakan, kita perlu menceritakan Injil kepada anak ini. Dan kita juga perlu setiap hari itu membiasakan mereka untuk membangun relasi dengan Tuhan. Mengajak mereka berdoa secara pribadi, berdoa bersama-sama. Mengajak mereka menyanyi, mengajar mereka untuk memuji dan menghargai kebesaran Tuhan. Mengajak mereka belajar pelan-pelan mendengarkan firman Tuhan. Kalau mereka belum bisa membaca, orang tua yang membacakan. Itu dimulai sejak usia dini. Saudara, satu hari di IPK Puri ada kejadian, ada orang tua yang non-Kristiani datang menyekolahkan anaknya playgroup di IPK. Waktu menyekolahkan, dari IPK sudah menjelaskan, Pak, kami sekolah Kristen. Jadi Bapak nggak masalah kan kalau anak-anaknya dididik secara Kristen, karena dua orang ini dari agama lain, begitu ya. Kemudian papa mamanya bilang, ya nggak apa-apa, mau dia masih kecil aja kok gitu. Kemudian mulailah dia sekolah di IPK. Bapak Ibu sekolah di IPK kurang lebih 3 minggu, orang tuanya datang lagi, dia bilang begini, saya rasa sekolah ini nggak tepat buat anak saya. Kenapa Pak? Baru 3 minggu, anak ini setiap pulang sekolah bicara Injil dengan kami gitu. Jadi dia cerita tentang Tuhan Yesus kepada mama papanya begitu. Terus waktu makan bersama, orang tua makan biasa makan, dia bilang, Papa, Mama, sebelum makan kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan Yesus katanya. Wah, papa mamanya merasa, wah, mbaknya makan nggak berdoa ditegur, Mbak, kalau makan berdoa dulu, kata papanya. Terus akhirnya papanya berdiskusi, dan karena memang papanya dari latar belakang agama lain dan sebenarnya papa mamanya cukup fanatik dengan agamanya. Orang dari negara tertentu yang memang punya kekuatan agama. Dan akhirnya papanya memutuskan 1 bulan untuk anaknya ditarik dari IPK. Tapi saya bilang ke guru-guru jangan kecewa, jangan takut. Kenapa? Karena benih yang sudah ditanam itu, Tuhan yang akan pelihara. Tugas kita tanamkan benih itu. Walaupun mungkin orang tuanya menghambat, tapi ketika benih itu ditanam, maka Paulus bilang tugas kita cuma menanam. Nanti yang lain ada yang menyiram, Tuhan yang akan menumbuhkan. Nah itu yang kita usahakan Bapak Ibu. Yang pertama itu, ajar anak sejak kecil hal yang utama yaitu membangun relasi dengan Tuhan. Yang kedua, sejak kecil anak itu diajar untuk menerapkan nilai-nilai Kristiani. Kalau yang pertama menjadi satu tujuan utama mendidik anak, membawa mereka memiliki pengenalan akan Kristus dan relasi dengan Kristus. Yang kedua, mengajak anak yang utama itu menerapkan nilai-nilai Kristiani. Dalam setiap interaksi, sisipkan pemahaman tentang kasih Kristus, pemahaman tentang pengampunan, tentang kerendahan hati,
Itu perlu ditanamkan di dalam diri anak-anak untuk mereka memiliki Christian value, nilai-nilai Kristen dalam hidup mereka. Tanamkan bagaimana mereka menghargai hidup. Bukan cuma menanamkan anak-anak bahwa besok kamu harus jadi orang yang sukses, harus jadi orang kaya, sekolahlah sampai ke ujung bumi, nanti kamu kaya cepat dapat uang gitu ya. Bisnis maju, bukan itu yang kita tanamkan. Tapi yang kita tanamkan bagaimana anak-anak bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya. Anak-anak bisa menghargai orang lain. Anak-anak bisa melihat kepentingan Tuhan lebih penting daripada kepentingan dirinya. Nilai-nilai itu ditanamkan. Ajak mereka mulai belajar untuk berdiskusi kalau mereka sudah mulai menanjak lebih besar. Mendiskusikan bagaimana menerapkan nilai itu dalam kehidupan mereka. Ajar anak untuk juga melihat kehidupan sehari-harinya dan menerapkan apa yang sesuai dengan firman Tuhan dalam hidup mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu, ajar mereka juga untuk mau melayani. Makanya kalau di IPK sejak TK anak-anak itu ada ibadah. Dan waktu ibadah mereka diajar untuk melayani. Jadi paduan suara, nyanyi, atau melayani apapun. Karena kita ingin menanamkan bahwa anak-anak ini sejak kecil dia harus belajar untuk melayani. Dididik untuk bisa mengerti bahwa hidup mereka bukan untuk mereka sendiri. Tapi untuk Tuhan, tapi untuk melayani sesamanya. Yang keempat, latih keterampilan dasar di dalam kehidupan anak-anak. Ini hal yang penting. Kami di IPK selalu menekankan Bapak Ibu, selain menekankan pertumbuhan kerohanian buat anak-anak, kemudian kita berusaha untuk menanamkan karakter yang baik, kita juga melatih anak-anak untuk sejak kecil bagaimana motoriknya itu dilatih dengan baik. Baik motorik halus, motorik kasar, kemudian yang berikutnya adalah keterampilan berhitung, numerasi, matematik itu diajarkan sejak dari anak-anak sehingga mereka terbiasa untuk melihat angka dan berhitung dan keterampilan berbahasa. Ini penting sekali Bapak Ibu karena anak ini kalau besok sudah besar dia jadi orang Kristen yang baik, maka kemampuan bahasa ini diperlukan untuk mereka bisa memberitakan Injil, untuk mereka bisa bercerita tentang kasih Kristus dengan cara yang tepat. Sehingga kemampuan bahasa perlu dilatih sejak anak-anak, sejak mereka kecil. Nah ini hal-hal yang penting yang kita perlu terapkan dan inilah pesan saya juga kepada Bapak Ibu pimpinan dan guru di Eurostar. Ingat ini, ketika kalian mendidik anak-anak, hal-hal ini pikirkan menjadi hal yang utama. Bahwa mereka mengenal Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Ajarkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan mereka. Latih mereka untuk melayani dan tolong kembangkan keterampilan mereka. Makanya disediakan mainan-mainan untuk apa? Untuk melatih keterampilan motorik mereka. Disediakan buku-buku untuk melatih keterampilan bahasa mereka. Disediakan permainan-permainan untuk mereka belajar berhitung, matematik. Itu menjadi hal-hal penting yang perlu dikembangkan. Nah Bapak Ibu, saya rindu apa yang saya sampaikan ini juga menjadi pemikiran kita semua, baik di gereja maupun sebagai orang tua, bagaimana kita memikirkan pertumbuhan anak kita sejak kecil. Apa yang kita bisa lakukan untuk bisa mengerjakan hal itu? Yang pertama, ciptakan lingkungan yang penuh kasih. Anak-anak sejak kecil perlu dikasihi. Kalau kita melihat keluarga-keluarga yang broken, keluarga-keluarga yang papa mamanya mungkin rumah tangganya tidak pernah ada kedamaian, maka anak-anak dibangun sejak kecil itu tidak mengenal kasih. Nah, anak-anak sejak kecil perlu merasakan kasih. Kalau dia tidak dibangun di tengah kasih, maka anak ini pun tidak bisa menyerap energi positif dari kasih Allah itu dalam diri mereka. Nah, kita perlu mengembangkan kasih Kristus di dalam kehidupan anak-anak. Bapak Ibu Guru, kasihilah anak-anak itu seperti anak-anakmu sendiri gitu ya. Mungkin kalian belum pernah punya anak, tapi belajarlah dari kasih Kristus yang mengasihi kalian. Kalian belajar untuk mengasihi anak-anak seperti Kristus mengasihi kalian. Ini hal yang penting. Kenali anak-anak secara pribadi. Kasihi dan kenali mereka. Jangan anggap mereka ya sambil lalu saja. Tapi perhatikan, si A punya kelebihan apa, si B punya kekurangan apa, si C perlu bantuan apa. Nah, ini perlu kita mengenali anak-anak kita. Di dalam keluarga Bapak Ibu seringkali kita sebagai orang tua, kita sibuk kerja, kita sibuk kegiatan sampai kita nggak kenal kelebihan kekurangan anak kita apa. Anak-anak kita perlu dikenal secara pribadi. Kemudian kita juga perlu memberikan kepada mereka itu rasa aman ketika mereka bersama dengan kita. Mereka merasa bahwa kalau ada papa mama, mereka aman, mereka senang. Gitu. Ketemu guru-guru di sekolah, mereka merasa senang. Gitu. Bukan kalau mau ketemu gurunya, waduh mau berangkat aja takutnya minta ampun. Begitu.
Atau kalau mau pulang sekolah takut nanti di rumah ketemu papa, waduh nggak aman. Tapi kita perlu memberikan rasa aman kepada anak-anak. Dan yang terakhir, jadilah teladan buat anak-anak. Kita bisa mengajar anak-anak, kita bisa memberikan kasih, tapi kita juga harus memberikan teladan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, teladan ini begitu penting buat anak-anak kita. Kita bisa mengajar apapun, tapi kalau kita tidak memberikan teladan hidup yang benar, maka yang diikuti bukan apa yang kita ajarkan, tapi apa yang kita lakukan. Nah, ini hal-hal yang penting. Intinya Bapak Ibu dalam bagaimana kita mendidik anak-anak kita, baik guru maupun orang tua, kita harus dapat menjadi gembala yang baik bagi anak-anak kita. Gembala yang baik yang menuntun mereka untuk mengalami Tuhan. Gembala yang baik yang menuntun mereka bertumbuh dengan tepat di dalam kehidupan mereka. Dan saya berharap Bapak Ibu hari ini ketika kita bersyukur dengan adanya Eurostar Kindergarten ini, kita juga menjalankan panggilan ini bersama dengan orang tua murid untuk mengerjakan pendidikan anak sejak dari muda. Saya berharap semua pimpinan, semua guru Eurostar dapat menunaikan tugas panggilan ini semaksimal mungkin. Bapak Ibu, di sini bukan tempat cari makan, saya ingin tegaskan. Tapi di sini adalah tempat Bapak Ibu memberikan pelayanan kepada Tuhan yang maksimal buat anak-anak. Ya, biarlah kita juga belajar untuk memberikan yang terbaik. Tapi Bapak Ibu para guru nggak bisa memberikan yang terbaik tanpa dukungan dari orang tua. Orang tua perlu juga memberikan dukungan kepada guru. Gereja perlu memberikan dukungan kepada sekolah Kristen untuk bisa mengerjakan bagiannya dengan maksimal. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya waktu menggumuli Eurostar, kita punya moto Faith, Fun, and Family. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita ingin di tempat inilah anak-anak mulai diperkenalkan dengan iman kepada Kristus. Tapi diperkenalkan bukan dengan tekanan, tapi diperkenalkan dengan fun. Maka metode belajarnya lebih dengan play-based. Fun, mereka bisa belajar. Tapi bukan hanya fun, kami ingin anak ini berkembang secara maksimal, oleh karena itu kami melibatkan family, melibatkan keluarga. Bapak Ibu orang tua, ayo bersama-sama. Mungkin nanti akan ada kegiatan-kegiatan di mana akan melibatkan Bapak Ibu orang tua. Mungkin melalui kegiatan doa bersama, mungkin melalui kegiatan bermain bersama, mungkin melalui seminar-seminar yang akan diadakan. Nah, kami melibatkan orang tua. Oleh karena itu, Eurostar memiliki moto Faith, Fun, and juga Family. 3F ini biarlah menjadi bagian dari kita. Ini yang saya rindukan, kita sebagai anak-anak yang diberikan anugerah oleh Tuhan, kepercayaan untuk menjalankan pelayanan ini, kita bisa menjalankan secara maksimal. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar, mendidik anak-anak bukan hal yang mudah. Tetapi kami tahu ya Tuhan bahwa itulah yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan bahkan sejak mereka masih usia dini. Karena itu Tuhan, Engkau meletakkan panggilan itu kepada IPK, kepada Eurostar untuk mengerjakannya. Kami bersyukur untuk hal itu. Dan kami bersyukur karena untuk mengerjakan semuanya itu Engkau memperlengkapi kami dengan banyak fasilitas dan kemampuan. Tapi kami sadar ya Tuhan, kami tetap membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetap membutuhkan Roh Kudus menguatkan dan membimbing setiap kami. Baik para guru, para pimpinan di Eurostar maupun juga orang tua murid dan kami semua ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan kami diberi tuntunan dan kekuatan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan kami sekali lagi bersyukur untuk berkat Tuhan buat fasilitas Eurostar. Tapi kami juga ingin mendedikasikan seluruh fasilitas ini untuk mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan dalam pendidikan anak-anak. Terima kasih buat berkat-Mu. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami semua untuk bergandeng tangan, mengerjakan panggilan sehingga anak-anak yang masih kecil, yang Tuhan percayakan kepada kami ini boleh dituntun kelak menjadi para pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang mengasihi Tuhan dan memberi warna dan pelayanan bagi Indonesia, bagi gereja Tuhan. Bahkan mungkin ada beberapa Tuhan akan pakai menjadi terang di tengah-tengah dunia yang lebih luas. Terima kasih buat berkat Tuhan. Kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan.
Terima kasih Pak Han untuk kebenaran firman Tuhan yang telah di-sharingkan bagi kita saat ini. Saya percaya hari ini bukan hanya guru-guru saja yang diingatkan. Saya pribadi diingatkan kembali terhadap panggilan saya sebagai guru Kristen. Tidak hanya menyampaikan apa yang sudah saya pelajari, namun menseringkan juga iman saya, yaitu iman kepada Kristus. Dan membawa anak-anak kepada pemilik kehidupan kita, yaitu Kristus. Dan kita diingatkan kembali setiap kita memiliki bagian kita masing-masing. Baik para pemimpin di sekolah, guru-guru, bahkan gereja juga mengambil setiap bagian dalam mendidik jiwa-jiwa anak-anak yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan bagi kita untuk kita didik. Bapak Ibu, biarlah kita selalu mengingat bahwa ketika kita diberi anugerah sekalipun untuk mendidik anak-anak, itu hanya karena kasih Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Ketika kita dimampukan, ketika kita dipilih untuk melayani mereka, Tuhan juga terus memampukan dan memimpin kita. Biarlah kita selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam setiap pelayanan kita di setiap saat. Bapak Ibu, mari kita mau meresponi firman Tuhan pada hari ini. Kita mau katakan, Tuhan sepanjang hidup saya, sepanjang pelayanan saya, Tuhan begitu setia.
dalam seluruh hidup kami. Semua hanyalah karena anugerah dan kebaikan-Mu semata. Bahkan siang hari ini Tuhan, ketika kami ada di hadapan-Mu, menaikkan syukur kami karena berkat-Mu yang sudah memberikan Eurostar Kindergarten Palembang ini kepada kami, itu semata-mata juga karena kebaikan dan anugerah-Mu. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan pernah bisa menyediakan membangun tempat ini. Kalau kami boleh membangunnya, kami boleh menyiapkan tempat ini untuk pelayanan kepada Tuhan melalui pendidikan. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan dan karena kekuatan dari Tuhan. Kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa. Hanya Engkau ya Tuhan yang utama. Karena itu kami sungguh menaikkan ucapan syukur kami atas anugerah yang Engkau berikan, atas berkat yang Engkau limpahkan di dalam pengadaan pembangunan Eurostar Kindergarten Palembang ini. Sekali lagi kami bersyukur. Tidak ada lain yang dapat kami ungkapkan kepada Tuhan selain ucapan syukur kami. Karena Tuhan mengizinkan kami, karena Tuhan memakai kami, dan karena Tuhan memberikan tempat ini untuk kami. Dan Tuhan, kami bukan hanya bersyukur kepada Engkau, tapi kami juga ingin mendedikasikan tempat ini untuk melayani Engkau. Mendedikasikan tempat ini sepenuhnya ya Tuhan, untuk pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami dalam mendidik anak-anak kecil ini untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, tolong supaya jangan kami sedikit pun mengambil kemuliaan-Mu di dalam tempat ini. Tapi sebaliknya biarlah kami melihat kemuliaan-Mu di tempat ini yang dipersembahkan untuk Engkau. Dan biarlah hati kami penuh dengan sukacita karena kami melihat kemuliaan-Mu yang dinyatakan di tempat ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan tempat ini sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan pakai seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan pakai menurut maunya Tuhan. Yang semuanya Tuhan, kami rindu, kami boleh melihatnya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami semua, baik kami seluruh pimpinan, para guru di IPK, di Eurostar, baik kami semua orang tua murid, bahkan Tuhan gereja-Mu di tempat ini, boleh sungguh-sungguh mendedikasikan tempat ini bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Di akhir ibadah ini, kiranya janji berkat Tuhan juga boleh tercurah di tempat ini juga bagi setiap kita. Kiranya Tuhan yang kita kenal di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita, Tuhan juga begitu mengasihi akan sekolah ini. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dalam sepanjang kehidupanmu, juga dalam setiap proses yang terjadi di tempat ini, di sekolah ini, dan setiap proses mengajar yang ada di tempat ini, juga dalam setiap perjalanan kehidupan setiap saudara sekalian, dalam kehidupanmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
teduh sejenak. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak kita Aerostar yang akan memuji Tuhan dengan tarian dan juga pujian. Kepada anak-anak kami, persilakan.
Oke, terima kasih buat anak-anak semuanya. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi? Ya, walaupun masih kecil namun bisa memuji Tuhan dengan tari-tarian dan puji-pujian. Oke, Bapak Ibu, tiba saatnya kita mau mendengarkan kata sambutan dari Koordinator Bidang PLI Yayasan IPK kepada Bapak Joseph Luther Simbar. Ya, silakan, Pak. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya diminta untuk menyampaikan sambutan dalam bahasa Inggris supaya untuk merefleksikan our commitment to be able to deliver a world-class education in Aerostar Academy. Aerostar, kindergarten ya, in Palembang. Again, good afternoon. First of all, I would like to thank you everyone for being here today. I am very grateful for having Pastor Surya as a head pastor in GKY Palembang, as well as Ibu Nani as a head deacon in GKY Palembang, as well as the teachers and principals and all of the staff at IPK and GKY Palembang as well. And of course, our beloved parents and students at Aerostar and IPK. So today we give thanks for God. We give thanks to God for His grace and His mercy, for He has allowed us to be able to open the second branch of Aerostar Kindergarten. Now, I would like to express my deep gratitude to all of the parents who have entrusted their children into this school, because we understand that choosing the right school, especially kindergarten, will not be an easy task to do. I remember when I chose my first school for my daughter, my wife and I, we also, had a lot of things that we needed to evaluate. But rest assured that the main focus of the IPK Foundation and the operational team is the quality of education that we can provide for your children. Now, you may wonder, why does IPK want to invest time, money, and resources to build another kindergarten while there's also other kindergartens in IPK as well? The answer lies in our core belief and deep longing to bring massive early childhood education that is both high in quality and grounded in the Christian faith. So when we built this Aerostar kindergarten, our vision is to create a modern and a high quality kindergarten developed in a way that is more agile and responsive. So Aerostar is not a side project within IPK. We are committed in the coming years to opening 10, 15 branches or even more. Yeah, Pak Handoyo, Bu Esther ya, 10, 15 branches or even more in the future, not for our own glory, not for IPK's glory, but purely for the glory of God. So again, thank you, parents, for entrusting your kids to this school. Finally, to the teachers and staff of IPK and Aerostar Kindergarten, I urge all of us, as Pak Handoyo just did as well, that our work here is not merely about being teachers, it's not merely becoming educators or being principals, staff, or assistants. Our work is a calling from God, a calling to educate the children that has been entrusted to us in this school to provide the best quality of education, an education that is rooted in Jesus Christ. So it is the earnest hope of the IPK Foundation that Aerostar may flourish and become a source of light in the educational world in Palembang, serving as a good role model for other schools, especially for Aerostar Kindergarten in the years to come. And so, on behalf of the IPK Foundation, I congratulate the IPK operational team for the grand opening of the Aerostar Kindergarten in Palembang. May God continue to help all of us and bless all of us so that this school may keep continuing to become a successful school and a community that radiates Christ's lights in Palembang. May our Lord Jesus bless us all. Thank you. Thank you, Mr. Joseph, for the welcoming speech. Oke, Bapak Ibu, semuanya kita akan mengadakan foto bersama. Yang pertama nanti akan saya panggilkan satu persatu, namun setelah dipanggil mohon tunggu sebentar, lalu batch kedua dan selanjutnya akan ikut berfoto. Ya, nanti akan ada juga yang memandu di depan. Oke, yang pertama dari
yayasan dan juga direktur IPK saya undang untuk ke depan. Oke Pak, tunggu sebentar, boleh stay di tempat. Selanjutnya kami undang juga hamba Tuhan dan majelis GKY untuk ikut berfoto. Oke, boleh stay di tempat juga. Selanjutnya, koordinator lokasi, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, TK, SD, SMA, guru dan juga staf. Boleh langsung mengambil tempat dan ikut berfoto juga. Oke, kami juga mengundang stay di tempat, mengundang Bapak Ibu. Ya, kita sama-sama berfoto bersama untuk ikut berfoto di bersama-sama di belakang ini bisa ya, Mas? Bisa. Oke. Boleh mengisi tempat yang agak kosong, ikut berfoto. Ayo Bapak Ibu semuanya boleh maju ke depan. Let's go here. Miss, can you like stand up beside Adis? Okay. Josh ya, Josh. Let's go Josh.
Baik Bapak Ibu, setelah ini kita akan melakukan touring juga yang akan dipandu oleh teman-teman kita, guru dari ASK. Langsung saya serahkan kepada teman-teman ASK untuk memandu touring kita. Dan setelah itu boleh kembali lagi di tempat ini ya Bapak Ibu. Kita akan ramah tamah bersama-sama di tempat ini. Jangan lupa kembali di sini, jangan langsung pulang setelah touring. Oke, kepada Bu Enda dan tim boleh memimpin langsung acara touring.